sahabat Monsinyur Gabriel Manek SVD di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Saya berharap bisa menjumpai sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, cerita iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek kembali menyapa kita dalam edisi Rabu 25 Januari 2023. Cerita iman kali ini akan dibawakan oleh Suster Elfrida. Sebelum kita mendengarkan cerita iman ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, teristimewa untuk napas kehidupan dan rahmat kesehatan lahir batin yang masih kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena melalui perantaraanmu pada pagi hari ini Engkau kembali menyapa kami dalam cerita iman yang akan diseringkan oleh Suster Elfrida. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dengarkan dapat bermakna bagi kami dan mampu menginspirasi kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mari kita mendengarkan cerita iman dari Suster Elfrida. Selamat mendengarkan. Salam jumpa lagi sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Salam penuh kasih di tahun yang baru. Dari Ende, Flores, bersama saya Suster Maria Elfrida PRR akan berbagi kisah iman dengan tema percaya kepada Kristus dan tinggalkan dirimu sendiri. Sahabat-sahabat yang terkasih, angin badai di akhir Desember 2022 dan awal Januari 2023 telah meninggalkan sebuah cerita iman. Gelisah karena ada pembatasan pelayaran, takut karena gelombang dan arus laut tidak bersahabat, namun tetap semangat untuk melakukan perjalanan apapun kondisinya demi tugas perutusan. Dalam doa percaya bahwa Tuhan punya waktu terbaik. Dan akhirnya waktu itu tiba. Tepatnya tanggal 4 Januari 2023 di pagi yang cerah, membuat hati gembira melakukan perjalanan laut dengan kapal biasa dari Lembata menuju Larantuka. Perjalanan awalnya setengah jam aman-aman saja. Tetapi ketika memasuki wilayah Boleng menuju Waiwerang, kurang lebih 1 jam, gelombang besar itu datang. Saya biasanya sangat takut mati di laut karena tidak tahu berenang. Namun kali ini ketakutan diganti dengan kepasrahan. Di saat genting itu, saya sempat menelpon mama dan keluarga dan para suster untuk menemani perjalanan kami dalam doa-doa mereka. 1 jam terasa sangat lama. Dan dalam 1 jam itu, ada banyak refleksi dalam keheningan. Di saat itu saya merasakan ada panggilan kesucian untuk
pertobatan. Ya, walau lewat doa saja. Lewat doa tobat dan berbagai doa yang bisa dipanjatkan. Memohon kepada Tuhan akan kebaikan, keselamatan, kebijaksanaan bagi para nakoda kapal. Juga memohon pengampunan. Kadang tak dapat berdoa dan hanya menonton gelombang silih berganti mengayunkan kapal kami. Kadang hanya menunggu waktu. Apakah Tuhan memberi kesempatan untuk hidup dan berkarya, atau sampai di sini saja? Di saat kedasatan itu datang berulang kali, lebih banyak saya berbicara dengan Tuhan, mengulangi keluhan penjahat di Golgota. Tuhan, ingatlah daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Doa ini menenangkan hati dan membuatku pasrah. Kalau ini waktu terbaikku untuk kembali kepada Allah, saya menerima, pasrah dan tenang. Itulah titik. Tinggalkan diriku sendiri dan percaya pada kasih Kristus. Di titik ini tiada yang dapat dibanggakan. Hanya mau tinggal saja dalam hati Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian, ketenangan, pengampunan, dan keselamatan. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, saya juga punya kisah menarik bersama putri seorang muslim yang cantik hatinya. Putri ini bernama Dil, menjadi sahabat dalam perjalanan melewati gelombang laut yang besar. Dalam diam, kami saling menguatkan dengan untayan doa batin masing-masing. Dan dalam dekapan tangan, kami saling meneguhkan bahwa apapun kondisinya, kita saling mengasihi dan membutuhkan. Ketika berpamitan karena tiba dengan selamat, saya mengatakan pada putri Dil, ketika ada badai yang terberat dalam hidupmu, ingatlah kita pernah melewati yang berat. Tetaplah tenang dan pasrah pada kehendak Allah, dan saya berjanji akan tetap mendoakanmu. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, kisah itu menyadarkan saya betapa murah hatinya Allah menarik saya untuk masuk dalam panggilan kesucian. Tinggalkan dirimu sendiri dan percaya penuh pada kasih Kristus. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah mendengarkan sharing saya. Tuhan memberkati. SMGM melayani dengan penuh cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena atas penyelenggaraanmu kepada kami. Engkau memberi kepada kami rahmat kesetiaan dalam mendengarkan cerita iman yang dibagikan oleh Suster Elfrida.
Semoga karena kebaikan dan kerahiman-Mu, cerita iman ini dapat memberi motivasi bagi kami untuk tetap setia dalam melayani sesama kami. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Uskup Gabriel Manek SVD, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, demikianlah cerita iman kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Suster Elfrida yang telah memberikan pengalaman imannya. Semoga cerita iman ini dapat menginspirasi sahabat semua dalam melayani sesama. Terima kasih pula untuk sahabat semua yang selalu setia dalam mengikuti program cerita iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Jangan lupa untuk selalu dukung terus SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. SMGM melayani dengan sepenuh hati.